Halo, perkenalkan nama saya Siti Ainunisa Fauziah dengan NIM akhir 020 dari Psikologi Islam semester 4 UIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoedukasi, psikologi positif yang berkaitan dengan forgiveness. Kalian pernah nggak disakiti seseorang yang sulit untuk melupakannya? Nah, rasanya bagaimana? Mungkin sangat sesak kan? Nah, tapi bagaimana kalau saya katakan ada kekuatan tersembunyi dalam memaafkan yang bukan hanya menyembuhkan hubungan, tapi juga diri kita sendiri. Nah, inilah yang dinamakan dengan kekuatan forgiveness dalam psikologi positif. Dalam psikologi positif, forgiveness atau memaafkan adalah kemampuan seseorang untuk melepaskan perasaan marah, dendam, atau keinginan membalas terhadap orang yang menyakitinya sambil tetap menjaga martabat diri. Menurut Dr. Robert Enright, salah satu pelopor studi forgiveness, mengatakan bahwa memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tetapi kita melepaskan beban emosi negatif yang merugikan diri kita sendiri. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa memaafkan dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan, meningkatkan kesehatan jantung dan sistem imun, meningkatkan kepuasan dan relasi sosial, dan bahkan dalam studi di Journal of Behavioral Medicine menyatakan bahwa orang yang memaafkan memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan tidur yang lebih nyenyak. Pengalaman pribadi saya sendiri tentang yang berkaitan dengan forgiveness atau memaafkan, saya ada satu cerita. Nah, dulu itu saya punya satu teman yang sangat dekat dengan saya. Nah, tapi saya merasa kecewa dengan teman tersebut sampai sekarang, tapi kita masih berteman, oke? Suatu hari dia menjanjikan sesuatu di hari yang spesial untuk saya. Dia menjanjikan untuk pergi ke rumah saya waktu itu. Nah, tapi ketika H-1 dia ternyata membatalkannya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ketika hari spesial saya itu datang di hari hanya itu, dia bahkan tidak ingat. Saya pikir dia ingat, tapi ya udah, tidak apa-apa. Saya sangat kecewa. Tapi setelah mengikuti program pelatihan emosi dan membaca tentang forgiveness, saya mulai menulis surat pengampunan. Surat ini bukan untuk dikirim ke dia, tapi untuk diri saya sendiri. Nah, perlahan saya merasa lega, tidak langsung sembuh sih, tapi saya mulai bisa tertawa lagi, fokus ke masa depan, dan tak lagi terjebak di masa lalu. Walaupun saya sempat kecewa, gitu ya, saya sudah memaafkan dia, tapi nggak untuk perilakunya. Jangan sampai perilaku seperti itu kembali lagi. Nah, kalau kamu juga sedang menyimpan luka hati, coba mulai dengan langkah sederhana ini. Nah, yang pertama yaitu sadari bahwa memaafkan adalah suatu proses, bukan keputusan sekali jadi. Yang kedua, tulis surat pengampunan tanpa harus dikirim pada dia. Tujuannya untuk menyuarakan perasaanmu secara aman. Yang ketiga, ganti perspektif. Tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Yang keempat, latih empati. Bukan membenarkan kesalahan, tapi mencoba memahami sisi lain dari cerita kita. Yang kelima, cari dukungan. Bicaralah dengan teman, mentor, atau konselor profesional.
memaafkan bukan hadiah untuk orang lain, itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Jangan tunggu orang lain berubah dulu untuk bisa merasa damai. Damai bisa kita mulai dari dalam.